A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini Allah ridhoi, Allah lipat gandakan balasannya dengan pahala yang baik, dan Allah catat dengan sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saya diminta memberikan sedikit bahasan. Kemarin permintaannya adalah bahas sesuatu yang tema yang sedang ramai misalnya gitu ya. Salah satu yang ramai, memang saya biasanya kalau ngisi kajian tentang Ghazul Fikri, tentang perang pemikiran, dan salah satu yang lagi ramai sekarang ini, cuman ramainya memang tergantung kita di lingkaran pergaulan yang mana sih gitu ya. Tapi mungkin perlu kita ketahui bahwa di seluruh dunia sekarang ini ya, salah satu propaganda yang lagi dahsyat-dahsyatnya ini adalah propaganda transgenderisme atau propaganda LGBT ya. Dan di Indonesia ini perkembangannya luar biasa, cukup mengerikan ya, sangat mengerikan sekali. Sesuatu yang kita kira nggak bakal sedemikian berpengaruhnya di Indonesia, ternyata sekarang menjadi gelombang yang sangat besar. Dan memang di dunia juga fenomenanya begitu. Kalau kita lihat, kalau kita update dengan berita internasional, kita pasti lihat Amerika Serikat sekarang mengalami 3 krisis ya dalam konteks moral gitu ya. Yang pertama, mereka punya masalah kesehatan mental yang sangat parah sekali, sehingga kalau kita lihat di Amerika Serikat itu penembakan massal di sekolah itu sejak sebelum pandemi sudah meningkat jauh ya. Antara 2012 sampai 2022 10 tahun itu ada 900 kasus penembakan massal di sekolah ya. Dan itu menggambarkan betapa anak-anak di sana banyak mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah narkoba. Ya, masalah kesehatan mental juga sih sebenarnya ya, cuman ekspresinya beda. Kalau yang tadi dengan penembakan massal, kalau yang ini dengan narkoba. Ada narkoba jenis baru yang sangat mengerikan sekali ya, fentanyl, dan itu menjadi konsumsi bisa dibilang kalau di Amerika Serikat itu siapa sih yang nggak pernah nyoba narkoba gitu ya. Mengerikan sekali ya. Jadi kalau kita lihat efeknya, fentanylnya agak beda sama heroin, kokain gitu ya dan sebagainya. Kalau dia bisa bikin orang seperti zombie ya, jadi benar-benar pingsan enggak gitu ya, tapi sadar pun tidak ya. Kadang-kadang orang tuh berdiri dalam posisi setengah ruku gitu ya, tapi dia nggak sanggup berbuat apa-apa, dan itu terjadi siang hari. Banyak video-video di YouTube ya memperlihatkan kondisi kota-kota di Amerika Serikat seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah transgender ini. Ya, masalah transgender ini mengerikan sekali. Kalau di Amerika dan Kanada, anak usia belasan tahun, 13 tahun, mereka nggak diperbolehkan minum minuman keras, nggak diperbolehkan berhubungan seksual, nggak diperbolehkan nyoblos di pemilu, tapi boleh memilih untuk pindah gender. Dan kalau mereka memutuskan pindah gender, maka orang tua tidak punya hak untuk melarang. Bahkan negara bisa mengatakan bahwa bisa menentukan orang tua mana yang layak dan mana yang tidak. Jadi kalau ada orang tua menolak anak laki-lakinya jadi perempuan atau anak perempuannya jadi laki-laki ya, maka pihak sekolah punya wewenang ya untuk melaporkan ke negara akan mengambil anaknya dan orang tua nggak boleh protes ya.
Jadi ini menarik sekali, umur 13 tahun belum boleh minuman keras, belum boleh pergi ke klub malam, belum boleh nyoblos di pemilu, tapi boleh pindah gender. Ya. Pindah gendernya mulai dari yang biasa-biasa saja dalam arti hanya berganti pakaian saja. Ya, yang perempuan jadi tomboy, yang laki-laki tiba-tiba pakai make up ya seperti perempuan gitu ya. Sampai pada yang menggunakan prosedur kesehatan seperti operasi dan suntik hormon. Ya, itu sudah terjadi sekarang. Kemarin saya baca kasusnya ada anak perempuan 13 tahun memutuskan jadi laki-laki. Umur 15 tahun dia mastektomi. Mastektomi itu pemotongan payudara supaya jadi laki-laki. Umur 16 tahun dia menyesal. Ya, kalau udah menyesal mau diapain? Ya, itu yang mengerikan sekali gitu. Ya, dan laki-laki juga banyak yang operasi kelamin supaya jadi perempuan. Ya, mengerikan sekali, sekarang prosedurnya banyak sekali dan itu prosedurnya semuanya berbahaya. Ya, mereka disuntik hormon, yang laki-laki disuntik hormon supaya jadi perempuan, yang perempuan disuntik hormon jadi laki-laki. Tapi apakah mereka jadi laki-laki atau perempuan sejati? Enggak. Ya, tetap tidak. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa memiliki tubuh sempurna seorang, misalnya laki-laki jadi perempuan, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dia nggak akan pernah bisa punya rahim. Ya, perempuan jadi laki-laki hanya bisa menumbuhkan jenggot bisa dengan suntik hormon. Ya, tapi dia nggak pernah menciptakan sel sperma dalam tubuhnya, maka dia nggak pernah jadi laki-laki. Ya, jadi fenomena ini terjadi sekarang di Amerika Serikat dan dahsyat sekali. Kemarin bulan Juni itu mereka mengadakan pesta di istana negaranya, di White House ya, di Gedung Putih, dan itu ya sangat dikritik keras oleh warga Amerika Serikat sendiri karena perayaannya sangat tidak bermoral. Ya, orang-orang ini kan nggak bermoral, mereka datang ke sana bertelanjang ria gitu ya, hampir telanjang, dan itu orang Amerika Serikat pun nggak nyaman ya, apalagi kalau kita yang melihatnya gitu ya, pasti lebih nggak nyaman lagi ya. Tapi itulah yang dihadapi oleh warga Amerika Serikat dan Kanada terutama juga ya, dan negara-negara Barat juga banyak yang mulai menormalisasi ya tindakan seperti ini. Dan di Indonesia kasusnya lumayan banyak. Ya, sebelum pandemi kemarin tahun 2019 ada kasus pesta seks gay ya di Kelapa Gading, 140 orang. Ya, 140 orang. Tapi kalau dengar berita kayak begitu, bagusnya kita belajar memantau gitu ya. Kira-kira besoknya gimana? Jangan berhenti pada kasus, pada pernyataan, oh pestanya dibubarkan terus orang ditangkap. Kenapa? Karena setelah ditangkap besoknya pulangin lagi semuanya. Ya, yang ditahan beberapa hari itu hanya penyelenggaranya saja. Ya, kalau pesertanya enggak. Kenapa? Ini berhubungan dengan yang kami lakukan dulu tahun 2016 sampai 2018. Selama 2 tahun, Pak, saya dan 12 pemohon lainnya kita berjuang di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi kami minta 3 pasal kesusilaan digubah. Salah satu pasal kesusilaannya, salah satu yang dianggap pidana di Indonesia ini adalah hubungan seksual sama jenis antara yang dewasa dengan yang di bawah umur. Jadi sesama orang dewasa nggak ada pasalnya. Jadi kalau ada kalau ada pesta seks kaum gay kayak begitu ditangkap, besoknya pasti udah pulang semua. Ya, demikian juga perzinahan. Perzinahan tuh nggak ada pasalnya di Indonesia. Yang ada hanya perselingkuhan. Perselingkuhan tuh beda dengan perzinahan. Kalau perselingkuhan tuh tandanya dia laki-laki punya istri, lalu dia berhubungan dengan yang lain, atau perempuan dia punya suami, lalu dia berhubungan dengan yang lain. Itu perselingkuhan. Tapi kalau yang belum menikah atau janda duda itu nggak ada pasalnya sama sekali. Jadi kalau dengar di kos-kosan digerebek ada sepasang orang sedang berbuat asusila gitu ya, ya yakinlah bahwa besok udah pulang semua. Ya, nggak ada pasalnya. Ya, nggak ada pasalnya sama sekali. Ya, cuma melanggar ketertiban umum saja. Ya, ini gawatnya negara kita gitu ya. Kenyataannya demikian. Ya. Nah, kami berjuang di MK 2016 sampai 2018 dan pada akhirnya kami gagal juga. Ya, 2 tahun kita sidang 23 kali dan kita dijegal oleh yang menjegal kita Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan. Ya, justru kelompok-kelompok feminis yang menolak kami gitu. Mereka menolak kriminalisasi terhadap zina. Ya. Jadi
kasus-kasus kayak begini tuh kelihatannya keren, ditangkep, tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Kecuali kalau mereka melakukan ke anak di bawah umur. Ya, dulu pernah terjadi di Bogor ya. Di Bogor tuh ada anak-anak yang dijadikan pelacur untuk kaum pedofili. Ya, anak laki-laki. Ya, untuk kaum gay itu dijadikan, nah itu kriminal. Ya, itu langsung dipenjara orangnya. Ya, dan kena hukuman. Ya, pelaku kasus pedofili juga banyak di Indonesia kan, ada kasus-kasus yang korbannya 90 anak ya, dia ngincer anak-anak di pemandian umum ya, di kolam renang ya, dan sebagainya ya. Waktu lagi pandemi kemarin 2020 kita rame dengan kasusnya Reinhard Sinaga ya. Reinhard Sinaga di Inggris ya, warga Indonesia di Inggris, korbannya 190 lebih ya. Dia tinggal di sebelah, di apartemen dia tuh di sebelah bar, dan dia nongkrongin barnya setiap malam. Jadi kalau ada yang dia tertarik, dia kasih obat, begitu dia langsung foyongan di pintu bar, dibawa ke kamarnya di apartemen. Ya, ke apartemen dia perkosa. Ya, diperkosa sambil dia rekam. Ya, ini kasusnya udah terungkap 2017, tapi baru rame 2020. Kenapa? Karena 2017 sampai 2020 video rekaman pemerkosaan dia itu di setel di ruang sidang. Ya, jadi semua dewan juri menonton 3 tahun. Bayangin videonya ditonton 3 tahun. Saking banyaknya. Saking banyak dan panjangnya. Semuanya ditonton sampai awal sampai akhir. Sampai dewan jurinya banyak yang konsultasi ke psikolog. Ya, karena mereka juga terganggu jiwanya gara-gara lihat video seperti itu. Ya, mengerikan sekali. Ya, orang barat saja yang sudah menormalisasi hubungan gay, begitu lihat videonya Reinhard Sinaga, goncang juga jiwanya. Ya, 3 tahun videonya diputer, baru kemudian sidangnya terbuka. Begitu sidangnya dibuka, baru mulai publik tahu, baru mulai di Indonesia ini rame. Padahal udah 3 tahun, sampai hari ini belum selesai. Ya, sampai hari ini belum selesai. Itu kasus LGBT di Indonesia. Ya, dan di Indonesia advokasinya luar biasa sekali. Ya, seperti saya bilang tadi, di MK 2016 sampai 2018 kita perjuangkan 3 pasal supaya berubah. 3 pasal dalam KUHP kita pengen ubah. Pertama pasal 284, 285, 292. 284 soal perselingkuhan. Kita pengen ubah jadi perzinahan. Jadi yang dipidana bukan hanya perselingkuhan saja, tapi semua perzinahan. Itu dicegat habis. Ya, dicegah betul-betulan kita nih, ya, oleh Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan, oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH sana sini. Wah, luar biasa. Ya, di media kita dipersepsikan sebagai Islam radikal dan sebagainya, standar lah, gitu ya. Pasal 285 tentang pemerkosaan. Ya, pemerkosaan itu didefinisikan pemaksaan hubungan seksual laki-laki pada perempuan. Padahal dengan banyaknya LGBT sekarang, banyak laki-laki dan kepada sesama laki-laki. Ya, dan 292 soal homoseksual. Ya, yang nggak boleh hanya orang dewasa dengan yang di bawah umur. Padahal ternyata yang sesama dewasa banyak sekali, dan itu nggak ada pasalnya. Ya, kemarin saya baru ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang di pesantren. Ya, ini yang mengerikan sekali ya, kalau udah masuk pesantren itu berbahaya sekali. Ya, di pesantren terjadi, di pesantren dia di Solo, ya, itu kondisinya udah mengerikan sekali. Ya, kondisinya udah mengerikan sekali. Ada kasus santri yang sudah menyodomi banyak sekali teman-temannya, dan bahkan dalam satu kasus ketika dia sedang berbuat itu ditonton oleh belasan teman-teman yang lain. Jadi pertunjukan langsung, ya. Kalau menurut teman saya, ya pastinya itu nggak di semua pesantren, ya. Cuman yang, ya, kalau teori saya dan ternyata dibenarkan oleh teman saya tadi, ternyata salah satu masalahnya adalah banyak aturan aurat yang dilanggar. Ya, jadi mentang-mentang kita sesama laki-laki bukan berarti aurat boleh dilihat. Ya, kadang-kadang di pesantren supaya ngejar waktu, kadang-kadang ada, walaupun masih di bawah umur, masih kecil. Ya, definisi di bawah umur apa sih gitu? Kita bilang usia SMP masih di bawah umur, padahal SMP udah akil balik kan?
Ya, mereka udah dewasa sebenarnya. Ya, menurut aturan agama udah akil balik, bukan anak kecil lagi. Ya, kadang-kadang usia-usia antara SD SMP 12-13 tahun itu udah akil balik. Tapi ternyata umur segitu kadang-kadang di pesantren demi ngejar waktu, kadang-kadang ada yang mandi bareng. Ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, dalam Islam itu anak laki-laki satu selimut saja nggak boleh. Ya, satu selimut, padahal di dalam selimut kita pakaiannya lengkap barangkali gitu ya, nggak boleh, nggak ngapa-ngapain, itu tetap nggak boleh. Ya, jadi aturan-aturan ini yang dilanggar, sedikit-sedikit terlanggar, apalagi kadang-kadang ada juga kasus di mana ustadz yang kayak begitu, ya dia membawa penyakit dari luar pesantren, ya aslinya di dalam nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, ini bukan untuk membuat kita jadi antipati sama pesantren, ini perlu kita pelajari supaya kita ngerti bahwa aturan-aturan agama itu nggak boleh dilanggar, ya walaupun yang kecil-kecil kayak begitu yang kita anggap kayak nggak masalah gitu ya, tapi bukan berarti sekali lagi sesama laki-laki atau sesama perempuan bukan berarti aurat boleh terbuka bebas, ya. Itu hal-hal kecil yang perlu diwaspadai, ya. Nah, jadi sekarang masalahnya begitu rumit sekali. Di mana, di Jogja ya, ada pesantren waria, ya ada pesantren waria yang apa malah jadi pembenaran, ya malah jadi pembenaran. Ada yang nanya ke saya, gimana Ustadz itu hukumnya ada pesantren waria, ya kan mereka di sana pengen jadi orang soleh, di sana sholat berjamaah gitu ya, soal mereka ngaji segala macem. Jawaban saya, kita ini nggak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya, pesantren itu suatu yang hak, waria itu yang batil. Ya, Anda kalau mau tobat, tinggalkan yang jelek. Ya, jangan menyebut diri masih sebagai waria. Ya, kalau mau tobat dari kewariaan, ya berhenti jadi waria. Ya, kan nggak mungkin kita bikin pesantren koruptor, pesantren pembunuh, pesantren para pezina, nggak mungkin. Ya, pengajian para penjudi, nggak mungkin. Ya, kita kalau mau tobat, kita nggak mengidentifikasi diri dengan dosa kita yang dulu. Ya, tinggalkan saja. Ya, bahkan kalau masih melakukannya pun jangan dibanggakan, jangan disebutkan. Ya, kalau Allah sembunyikan aib kita, ya sembunyikan saja, jangan dibuka-buka. Ya, nggak usah cerita ke siapa-siapa. Ya, karena itu kaidahnya. Ya, nggak mungkin kita menyebut kita ini pesantren mantan narapidana misalnya. Mantan narapidana masih bagus gitu ya, mantan narapidananya pun nggak disebut kejahatannya apa, nggak usah disebut, ya nggak usah disebut. Ya, bilang aja nih silaturahim dari mantan narapidana yang dulu pernah satu sel, nggak apa-apa, ya, masih bagus. Ini kalau bilang pesantren waria itu udah keliru. Ya, dan mereka nggak berhenti dari tindakannya sebagai waria. Ya, padahal Allah nggak suka sama sekali, Allah dan Rasulnya nggak suka dengan tindakan seperti itu. Ya, itu tindakan yang sangat tercela. Ya. Nah, tapi sekarang dan yang sering kali luput dari perhatian kita adalah media sosial. Ya, di media sosial normalisasi terhadap hal-hal kayak begini luar biasa sekali. Saya sangat kritis sama salah seorang influencer yang dicitrakan cukup baik gitu ya, cukup baik karena berjilbab gitu ya. Tapi sayangnya menormalisasi yang kayak begini. Ya, Ria Ricis itu berapa kali dan dia berteman dekat dengan yang namanya Lucinta Luna itu. Ya, Lucinta Luna itu laki-laki ya, tapi kemudian jadi perempuan. Ya, kita berteman saja nggak boleh gitu. Ya, kadang-kadang ada orang nggak ngerti kita boleh berteman apa enggak dengan pelaku maksiat. Ya, kalau maksiatnya sebesar itu, kalau udah dosa besar, ya kita harus menunjukkan sikap kita. Ya. Kalau Rasulullah SAW kan bilang, man ra'a minkum kemungkaran, kalau lihat kemungkaran dengan depan mata, cegah dengan tangan. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisan. Kalau nggak bisa, tolak dengan hati. Kalau hati menolak, mau nggak kita berteman sama orang kayak begitu? Ya, harusnya enggak. Ya, mungkin kalau terlanjur kenal ya nggak apa-apa lah. Kalau terlanjur kenal, kalau dia bilang assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam. Tapi ya udahlah, ya jangan didekati. Ya, justru kalau kita makin berteman, dia malah jadi nyaman. Ya, dia makin merasa hidupnya normal-normal saja, padahal nggak normal. Ya. Di media sosial kita temukan banyak influencer yang membenarkan yang kayak begini, atau malah influencer yang kayak begitu.
Ya, banyak yang kita nggak tahu ya. Kalau saya sendiri nggak begitu aware masalah YouTuber, ya, fenomena YouTuber. Saya taunya YouTuber tuh ya Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong, yang besar lah, yang followernya jutaan-jutaan gitu ya. Raffi Ahmad dan keluarganya gitu ya, yang jutaan-jutaan. Tapi yang ratusan ribu, yang puluhan ribu, banyak sekali, macam-macam. Ya, banyak sekali yang ngajarin yang saru-saru. Kemarin saya temukan ada pasangan lesbian. Pasangan lesbian, dua-duanya orang Indonesia tapi tinggal bukan di Indonesia. Dan dia bikin video terus gitu ya. Ya, cerita bagaimana lesbian hidup begini, bagaimana pasangan lesbian begini-begini. Ya. Cukup mengerikan sekali, ya. Ya, kontennya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Bagaimana pasangan lesbian ngobrol ketika lagi sarapan, ya gitu aja. Tapi kan membuat orang jadi berpikir, oh, jadi lesbian tuh normal-normal aja hidupnya, baik-baik aja hidupnya. Ya, itu yang mengerikan sekali. Ya. Nah, kemudian di media sosial kayak di Twitter, ya, ini sebenarnya bisa saya tampilin tapi agak mengerikan juga gitu, nggak usah dilihat lah tampilannya gitu ya, nggak bagus gitu ya. Di Twitter tuh ada akun yang mengajarkan bagaimana cara jadi gay yang sehat. Tapi justru dengan melihat itu kita jadi yakin bahwa mereka tuh nggak sehat. Ya, dia menggambarkan begini, dia lebih spesifik, dia bukan sekedar gay tapi gay boti yang sehat. Boti itu plesetan dari bottom, ya. Jadi kalau gay itu ada yang top, ada yang bottom, ada yang menyodomi dan ada yang disodomi. Yang disodomi namanya bottom, ya, boti. Dia bilang jadi boti yang baik itu ribet, kata dia, ya, ribet, rumit apanya? Ya, ini perlu saya ceritakan biar kita tahu ya, supaya biar kita punya hujah bahwa mereka ini hidupnya nggak normal, ya. Belum lama ini saya presentasikan, ini judulnya LGBT Seni Menyiksa Diri, ya. Saya perlihatkan bahwa menjadi LGBT itu nggak bisa normal. Jadi dia cerita kalau jadi boti, kalau malamnya mau berhubungan, maka siang harinya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah membersihkan salurannya. Ya, kenapa ya? Karena salurannya kotor, isinya kotoran, harus dibersihkan. Dibersihkan dari luar dan dari dalam. Gimana cara dari dalamnya? Minum obat pencahar. Obat yang akan menguras isi usus, yang tiba-tiba kalau kita makan langsung kita mules nggak ada berhentinya. Ya, berjam-jam kita akan mules, udah keluar semua masih mules juga. Ya, itu obat yang dipakai buat orang kalau untuk ngebersihin usus gitu ya. Mungkin karena keracunan atau bagaimana, ya. Tapi itu mengerikan sekali lah, ya. Habis minum obat pencahar pastinya nggak nyaman, ya. Habis berhubungan mesti ngapain? Biasanya dikompres dengan batu es. Ya, kenapa? Karena pasti memar, pasti lecet, pasti luka. Setelah itu ngapain mereka? Mereka pakai pembalut perempuan. Untuk apa? Untuk menaruh batu es di situ. Ya. Kemudian dan juga kenapa pakai pembalut? Karena orang-orang yang biasa disodomi kadang-kadang buang angin, tapi mohon maaf yang keluar bukan angin. Ya, mereka udah nggak bisa nahan lagi. Ya, jadi jangan heran kalau bersama mereka tiba-tiba ada bau busuk, ya, ya, karena tiba-tiba keluar, udah nggak nahan lagi, ya. Jadi mereka cerita bagaimana caranya supaya nggak kesakitan. Tiap berapa bulan mereka harus periksa. Kalau pendarahan terus datang aja ke dokter, bilang aja ambeien, kasih obat ambeien, berhenti itu pendarahan. Ya, tapi diagnosisnya salah, bukan ambeien. Ya, masalahnya adalah mereka selalu melakukan hubungan seksual semacam itu. Ya, kalau udah kena HIV bagaimana? Diceritain kayak HIV penyakit biasa aja. Kalau kena HIV datang aja ke dokter, nanti dikasih obat ini, obat itu. Nanti kamu bisa sembuh. Ya, padahal yang sembuh dari HIV itu dari 100, satu pun enggak. Ya, enggak 1%. Ya, enggak 1%. Dari 100.000 barangkali baru keluar ada sekian orang. Ya, enggak banyak. Ya, ada yang sembuh dari HIV ada. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan pastinya juga kenapa dia sembuh, ya, karena pengobatan yang sama dikasih ke orang lain ternyata nggak sembuh juga, ya, jadi nggak banyak yang sembuh dari HIV, ya. Ceritakan kalau kamu berhubungan kayak begini kamu harus 3 bulan sekali harus cek ke dokter, bawa pasangannya, ya, karena ini nggak bakal. Nah, dari ada seorang teman saya, Dokter Dewi Inong, ya, beliau dokter kelamin, dokter kulit dan kelamin, ya, beliau cerita, ya, itu tadi kita bicara yang
yang botinya, yang bottomnya, yang topnya gimana? Yang topnya juga sama, dia pasti selalu punya penyakit kelamin. Ya pasti. Kenapa? Karena masuknya ke tempat yang salah. Ya, bukan ke tempat yang semestinya. Ya. Nah, jadi memang ini apa ya, tren menyiksa diri kalau saya bilang gitu ya. Mereka pengen sesuatu yang tidak benar gitu ya, tidak boleh gitu ya. Dan pada akhirnya yang rugi mereka sendiri. Cuman karena dibenarkan makin menjadi-jadi. Ya, makanya itu yang berbahaya sekali, membenarkannya ini yang bahaya. Ya. Kalau di Al-Qur'an berlimpah lah kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, banyak ya, di surat Al-Hijr ada, di surat Al-A'raf ada. Mungkin kalau saya biasa mengutip ayat 80-81 di surat Al-A'raf ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut alaihissalam ingatlah Nabi Lut alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisyah, apakah kamu akan berbuat perbuatan keji ini? Ya, ini perbuatan keji. Ya, namanya perbuatan keji itu, zina itu perbuatan keji. Apa sih perbuatan keji? Perbuatan keji itu perbuatan melampaui batas, perbuatan orang yang udah ngelepas remnya. Ya, ibaratnya ada rem tapi dia udah lepas aja, diblong aja. Ya. Jadi dalam ini hal yang penting ya, bahwa dalam agama kita zina itu bukan khilaf. Khilaf itu bahasa media. Ya, kenapa Bapak selingkuh? Kenapa Anda selingkuh? Oh, karena khilaf. Nggak ada zina. Zina karena khilaf itu nggak ada. Ya, zina itu perbuatan keji. Perbuatan yang dimana kita tuh berhenti menggunakan rem kita. Sebenarnya remnya ada. Ya, remnya ada, dan di setiap tahapan kita bisa berhenti. Ya, mohon maaf kita kalau mau berzina, berselingkuh sama orang, mau zina sama orang, ada berapa tahapan? Dari kenalan, dari rayuan, dari janjian, ketemu di tempat janjian, lalu berangkat ke hotel, dari hotel juga harus ke resepsionis dulu, ya, titipin KTP, lihat KTP dulu, ya, bayar deposit, ambil kunci, naik ke atas, berapa langkah? Di setiap langkah tuh kita bisa berhenti, kita bisa gagalkan. Ya, membunuh orang tuh masih lebih masuk akal kalau kita khilaf. Ya, membunuh orang karena khilaf lebih masuk akal. Emosi sesaat bunuh bisa, sangat masuk akal. Tapi zina bukan khilaf. Ya, jadi kalau orang selingkuh atau zina jangan bilang khilaf. Enggak, ya, itu perbuatan keji. Ya. Nah, perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam ini pertama adalah perbuatan keji. Perbuatan orang yang udah enggak ngerem lagi. Yang kedua, kesalahan kaum Nabi Lut alaihissalam adalah masa bakum biha min ahli min alamin. Belum ada yang berbuat perbuatan ini sebelum mereka. Ya, jadi mereka tuh pelopor dalam maksiat. Tapi ini juga perlu kita teliti. Kenapa? Karena implikasi dari kisah ini adalah bahwa ternyata dosa-dosa itu nggak semua ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada dosa yang baru muncul di zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Berarti bakal ada juga dosa-dosa berikutnya yang dipelopori oleh kaum-kaum berikutnya. Kata siapa dosa yang paling parah itu diperbuat oleh kaum Nabi Lut alaihissalam? Jangan-jangan ada penerusnya. Dan kenyataannya begitu. Ya, kenyataannya begitu. Kalau kita lihat kaum Nabi Lut alaihissalam, apa perbuatan mereka? Homoseksual. Terus kaum orang Yunani kuno zamannya sebelum Nabi Isa alaihissalam, apa yang mereka perbuat? Lebih gila lagi. Dengan binatang juga udah. Yunani kuno tuh sudah berhubungan seksual dengan binatang. Ya, dengan sama jenis juga udah. Ya. Zaman sekarang gimana? Zaman sekarang makin banyak yang lebih aneh lagi. Ada nekrofilia, ada yang berhubungan seksual dengan mayat. Ya, mereka bayar orang di kamar mayat untuk apa? Memperkosa mayatnya. Ya, nggak bisa dibayangin kenapa orang bisa seperti itu, gitu ya. Ya, itulah penyimpangan. Ya, penyimpangan tuh kalau saya analogikan seperti ruangan. Gitu. Kita masuk ruangan, kita buka pintu, masuk ruangan, tiba-tiba ada pintu-pintu berikutnya. Ya, ada penyimpangan berikutnya. Ya. Jadi kenyataan bahwa kaum Nabi Lut alaihissalam adalah pelopor dari homoseksualitas, itu adalah implikasinya adalah ada dosa-dosa lain yang akan dipelopori oleh umat-umat yang lain, oleh kaum-kaum yang berikutnya. Ya, itulah kalau penyimpangan dibiarkan. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa LGBT itu adalah
ujung dari penyimpangan. Sekarang udah panjang Pak. Sekarang kita saya nyebut LGBT karena malas aja. Ya, sebenarnya sekarang namanya LGBTIQ bla 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 bla. Ya, I-nya apa ya? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. I-nya apa ya? Q-nya queer. Ya, nanti ada lagi apa banyak banget. Ya, penyimpangan tuh macam-macam. Ya. Udah aneh-aneh. Ada orang berhubungan seksual dengan binatang, ada yang harus merasa seperti binatang. Ini beda. Jadi dia berhubungan seksual dengan manusia, tapi ketika berhubungan seksual dia pakai baju, pakai kostum seperti binatang. Jadi dia dapat sensasi erotis ketika dia menggunakan kostum binatang. Ya. Jadi ada yang seperti itu ada, ya macam-macam. Ya, aneh-aneh lah pokoknya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya 81, innakum latatuna rijal syahwata min nisa. Kamu mendekati laki-laki dengan syahwat bukan perempuan. Bal antum kaum musrifun. Jadi kesalahan yang pertama tadi perbuatannya keji. Yang kedua mereka pelopor. Yang ketiga mereka menyimpang. Ya, laki-laki datang pada membawa syahwat kepada sesama laki-laki, itu udah salah. Harusnya dengan perempuan. Ya. Dengan sama laki-laki udah salah, apalagi dengan binatang, dengan mayat, ya nggak usah ditanya lagi. Ya, udah pasti salah. Ya, penyimpangan udah macam-macam sekarang. Ya. Jadi masalah mereka yang ketiga adalah penyimpangan. Ya, ini nggak benar. Apakah ini cuma pilihan saja? Kadang-kadang ada orang bilang menjadi gay itu cuma pilihan aja, menjadi lesbian itu pilihan saja. Ya, padahal penyimpangan itu berbahaya. Kalau kita ingat kasus-kasus dulu, ada kasus apa? Rian Jombang. Ya, ingat kasus Rian Jombang? Itu orang gay yang membunuh pasangannya sendiri. Pokoknya setiap kali dia cemburu, pasangannya dia bunuh. Di rumahnya aja kalau nggak salah ada 9 yang dia kubur di rumah. Ya, di rumahnya doang. Ya, di luar rumah nggak tahu ada berapa, belasan. Nah, kalau nggak salah totalnya belasan korbannya. Ya. Nah, pertanyaannya banyak yang nggak tahu, Rian Jombang ini gay yang feminin atau maskulin? Karena gay itu ada yang maskulinnya, ada yang femininnya. Nggak semuanya melambai. Ya, yang gay itu banyak juga yang gagah-gagah gitu. Kira-kira dia maskulin atau feminin? Hampir semua gay yang melakukan kekerasan, yang sadis-sadis, itu hampir semua feminin. Selalu gay yang feminin. Kenapa gay feminin yang kayak begitu? Karena penyimpangan. Karena penyimpangan lebih gawat. Ya, yang gay maskulin juga penyimpangan, tapi yang feminin lebih gawat. Yang menyimpang bukan hanya orientasi seksualnya saja, tapi juga jiwanya. Ya. Kenapa sih gay yang feminin itu berbahaya? Karena badannya masih laki-laki, tapi perasaannya perempuan, Pak. Ya, laki-laki tuh nggak boleh punya perasaan perempuan. Laki-laki harus punya perasaan laki-laki. Perasaan laki-laki gimana? Nggak terlalu sensitif. Ya, nggak boleh sensitif. Kenapa? Karena laki-laki kalau marah pakai fisik. Kalau di puncak emosi, laki-laki itu keluar fisiknya. Dia bisa lempar meja, dia bisa banting lemari, dia bisa bunuh orang, dia bisa banting orang. Maka laki-laki nggak boleh sampai ke puncak emosi. Dan itu sifat laki-laki memang begitu, gampang naik, gampang turun. Ya, emosinya begitu. Baru kita marah, baru kita pukul meja, gebrak meja, lihat anak kita pucat pasi, udah berhenti marah kita, selesai, udah nyesel. Ya kan itu laki-laki. Ya, baru aja kita mau ngapa-ngapain, baru mau marah sedikit saja, lihat anak kita ketakutan, kita udah nggak selera lagi, udah nggak pengen marah lagi. Ya, menyesal kita udah bikin anak kita takut. Itulah laki-laki. Perempuan di puncak emosi nangis, dan perempuan tuh sering sampai ke puncak emosi karena kekuatan emosionalnya kuat. Ya, sekarang bayangin ada laki-laki, badannya laki-laki, tapi emosinya perempuan. Ya, itulah kejahatan kaum gay yang kalau kita lihat ada kaum gay yang membunuh pasangannya sekian orang, atau pasangannya tiba-tiba dipotong-potong, direbus gitu ya. Ya karena gitu. Karena emosi perempuan di tubuh laki-laki. Ya, itu nggak boleh. Penyimpangan kayak gitu nggak baik gitu. Ya, memang Allah memerintahkan laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Laki-laki kalau terlalu emosional nggak baik. Ya, laki-laki nggak boleh terbawa perasaan. Perempuan kalau nggak punya perasaan nggak baik. Ya, tugas perempuan ngasuh anak salah satunya. Salah satunya ngasuh anak. Anak itu kalau dididik dengan rasional saja nggak bisa, berbahaya.
ya berbahaya. Sekarang aja udah banyak masalah karena apa, dalam pendidikan anak nih ya, kita belok sedikit cerita gitu ya. Kalau dalam pendidikan anak tuh nggak ada harga mati gitu, nggak ada harga mati. Umur sekian bulan harus bisa jalan, umur sekian bulan harus bisa ngomong, nggak ada harga mati. Ya, jadi mendidik anak pakai rasio saja nggak bisa. Nanti kita emosi dan anak kita, kamu umur 12 kok belum lancar jalan, anak tetangga 10 bulan udah bisa lari. Oh, nggak bisa. Ya, nggak sama setiap anak. Ya, nggak sama. Kadang-kadang anak ada yang kesulitan melakukan ini, melakukan itu. Nanti di dewasa normal aja. Makanya mengasuh mereka yang baik adalah siapa? Ibunya. Ya, ibunya. Ibunya yang tahu, oh dia lagi udah berusaha kok. Dia mungkin ada kesulitan dalam hal ini, tapi insya Allah nanti kuat, nanti bisa. Sabar. Kalau bapaknya yang mendidik susah. Ya, nggak bisa, anak-anak tuh nggak bisa, anak-anak terutama masih kecil gitu ya, nggak bisa pakai hitungan rasional. Ya, harus bisa begini, harus bisa begitu, umur segini harus bisa begini. Ya, Albert Einstein tuh waktu SD dibilang nggak berbakat matematika, nggak berbakat matematika tapi jadi ahli fisika teori, kacau gitu ya, hitung-hitungannya udah persamaan diferensialnya udah aneh-aneh. Ya, padahal dulu waktu kecil dibilang nggak pinter matematika. Ya, itulah pentingnya menjalankan tugas masing-masing. Ya, jadi Allah udah kasih tugas laki-laki itu kayak begini. Tugas laki-laki cari nafkah nggak boleh manja. Ya, nggak bisa manja, nggak boleh kita hanya karena perasaan mood lagi nggak enak terus nggak pergi kerja, nggak bisa. Ya, makanya laki-laki nggak boleh terlalu berperasaan. Ya, nggak boleh terlalu berperasaan. Ya, kalau kata orang laki-laki itu otaknya isinya kompartemen, ya kompartemen. Dia punya masalah di rumah, tapi begitu dia pergi ke kerja, dia naik kereta, hilang dulu masalahnya gitu ya, hilang dulu. Kenapa? Karena dia masuk ke kompartemen kerja. Ya, di dunia kerja masalah di rumah nggak dibawa. Ya, itu bisa kayak begitu. Perempuan nggak bisa begitu. Ya, perempuan itu semuanya connected. Ya, itu penting. Makanya jadi memang benar dalam Islam tuh perempuan dan laki-laki itu punya hardware yang berbeda, software yang berbeda. Ya, laki-laki nggak boleh sensitif. Ya, perempuan harus sensitif dengan badannya sendiri misalnya. Ya, kalau laki-laki kan sering kalau pas lagi mandi tiba-tiba baru tahu, oh ada luka, oh ada biru di sini, kenapa ya? Itu sering. Kenapa ya? Karena kita nggak terlalu, ya, udah sakit sedikit ya lewatin aja lah. Ya, tabrak aja lah, itu laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh kayak begitu. Nah, tugas mereka salah satunya hamil. Orang kalau hamil harus sensitif. Dia harus tahu kapan dia harus istirahat. Dia harus tahu kalau dia capek berhenti kerja. Ya, lagi sibuk ngapain aja berhenti. Capek, lagi hamil tiba-tiba kerasa nggak beres, pas lagi masak berhenti masak. Ya, nggak bisa dipaksain. Ya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Maka penyimpangan itu berbahaya. Ya, tiba-tiba laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan sama perempuan. Waktu saya ke Malaysia ada pengaduan dari TKW, banyak TKW terlibat lesbianisme. Ya, karena jauh dari keluarga gitu ya, tiba-tiba ketemu sama orang yang menyimpang kayak begitu. Kalau udah terjerat susah keluar. Ya, karena pasangannya nggak bakal mau dia tobat. Ya, ada kasus perempuan yang cerita ke saya, muslimah, dia mau tobat, pasangannya nggak suka, akhirnya digebukin. Ya begitulah nasibnya. Ya, beratnya begitu. Dan terakhir, bal antum kaum musrifun, sungguh kamu ini orang yang berlebih-lebihan. Ya, lebay. Ya, siapa sih yang nggak punya, manusia yang nggak punya syahwat? Nggak ada manusia punya syahwat. Ya, nggak ada manusia yang tidak punya syahwat, nggak ada. Ya, semuanya punya. Kalau kita mau lihat salah satu manusia terbaik yang Allah ciptakan, Nabi Yusuf alaihissalam, di surat Yusuf ayat 24 itu dinyatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, istri majikan Yusuf itu menginginkan Yusuf, dan Yusuf pun punya keinginan juga sama istri majikannya. Ya, jadi bukan Nabi Yusuf alaihissalam nggak punya keinginan, ada keinginan itu. Ya, kalau saja tidak melihat tanda-tanda dari kami, kata Allah, Yusuf akan tergelincir. Ya, jadi memang salah satu manusia terbaik saja yang Allah ciptakan punya keinginan.
kita nggak lebih baik daripada beliau, ya. Jadi semuanya punya syahwat, tapi yang berlebih-lebihan dalam syahwatnya, yaitulah mereka orang-orang menyimpang ini, ya. Ada seorang teman saya psikolog yang udah membantu beberapa orang sembuh dari LGBT. Dia bilang rumus nomor satu yang harga mati kalau orang LGBT mau tobat adalah berhenti pornografi. Semuanya sumbernya dari pornografi, gak ada yang lain. Ya, kenapa? Karena pornografi itu membuat imajinasi jadi makin jauh, makin rumit. Ya. Nah, jadi inilah kenyataan kita sekarang, Pak. Jadi justru terlalu banyak imajinasi malah gak bagus, gitu ya. Lebih baik hidup yang biasa-biasa aja, yang tenang-tenang saja. Ya, maka pilihan kita normal-normal saja, gak aneh-aneh. Ya. Pornografi itu justru yang bikin rumit justru. Ya. Siapa sih yang gak punya syahwat, tapi yang berlebihan cuma mereka-mereka ini aja. Ya. Yang gak berhubungan seksual siapa? Gak ada, tapi hanya mereka yang bikin pesta seks 140 orang. Cuma mereka aja. Ya, orang normal gak begitu. Ya, gak ada orang normal seperti itu, gak ada. Ini bukan perbuatan orang normal sama sekali. Ya. Dan kita lihat kalau di Amerika Serikat sekarang ada gay pride gitu ya. Pride itu parade gitu ya. Pride itu artinya kebanggaan, tapi kalau mereka bilang pride berarti ada paradenya, parade, ya. Ada parade kadang-kadang di kota-kota tuh, ya. Kaum gay itu parade, apa yang mereka perlihatkan di situ? Ya, kan mereka selalu berretorika, kami orang LGBT juga orang normal, kami juga berprestasi, kami juga berkarya. Tapi ketika mereka parade, apa yang diperlihatkan? Bukan prestasi, bukan karya. Yang mereka tampilkan penyimpangannya. Ya, pakai pakaian dalam di jalan, berciuman di tengah jalan. Ya, orang Amerika sendiri banyak yang gak nyaman. Ya, karena kadang-kadang mereka lagi bawa anaknya, tiba-tiba ada parade, ya, kabur mereka akhirnya mencari jalan lain, ya, supaya nggak lihat paradenya. Ya, yang saru-saru, yang jelek-jelek, yang menjijikkan semua diperlihatkan. Ya, ya itulah orang-orang yang musrifun, ya, orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, orang-orang yang sangat totalitas dalam menghamba kepada syahwatnya sendiri. Dan mungkin itu juga jawabannya, ini teori aja, teori saja, saya belum punya bukti angka atau data bagaimana gitu ya. Tapi teori saya adalah kenapa jaringan LGBT sangat kuat, ya kan jawabannya klasik, karena duitnya banyak, ya. Tapi kenapa duitnya banyak? Nah, itu lebih menarik lagi gitu ya. Kalau menurut saya, mereka ini menguasai dunia hiburan. Dunia hiburan. Kenapa mereka menguasai dunia hiburan? Karena itu keahlian mereka. Kita lihat dari tadi, masalah mereka apa? Syahwat. Mereka ini orang yang paling jago dalam memanjakan hawa nafsu. Mereka ini paling ahli dalam manipulasi hawa nafsu. Makanya mereka sangat menguasai dunia hiburan. Mereka tahu banget cara mengeksploitasi hawa nafsu orang, hawa nafsu penonton, ya. Jadi yang bikin film, ya, di dunia hiburan tuh mereka menggurita sekali, ya, sangat menggurita sekali di dunia hiburan, ya. Dan ini yang mengerikan, karena sekarang di Indonesia kalau kita lihat anak-anak muda mau jadi apa, semuanya obsesinya kaya, dan kaya itu dunia hiburan, ya. Kalau dulu anak-anak ditanya mau jadi apa, insinyur, dokter, pilot, ya. Sekarang nggak ada yang jawab kayak begitu, karena semuanya jawabannya apa? YouTuber, gamer, influencer, podcaster, hiburan aja, ya, menghibur gitu. Ada yang nanya ke saya, salahnya apa sih hiburan itu? Ya nggak salah, cuman kepikiran nggak kenapa kita butuh hiburan banyak banget? Ya, orang masyarakat kalau butuh hiburan banyak banget berarti apa? Berarti depresi, ya, berarti depresi. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, ya dia nggak butuh hiburan sebanyak itu. Ya, kalau orang Islam, kalau orang beriman ya nggak mesti. Ya, hiburan hati yang tenang itu hanya ada dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengingat Allah bukan berarti hanya zikir aja gitu ya. Kita ketemu orang soleh kan ingat Allah juga. Kita kumpul dalam majelis ilmu ingat Allah juga. Kita ketemu anak istri, kalau anak istri itu tujuan orang menikah apa? Litas kunu, supaya dapat sakinah, dapat ketenangan.
Jadi kalau keluarga kita sakinah, kita ketemu mereka aja kita ingat Allah. Ya, itu juga hal yang namanya ingat Allah tuh banyak gitu ya. Kita lihat pemandangan indah, masya Allah, ingat Allah juga. Ya, kita kena musibah, ingat Allah, hati tenang. Banyak ingat Allah tuh macam-macam. Ya. Nah tapi inilah yang kita lihat sekarang, dunia hiburan tuh luar biasa menggurita. Kayaknya Indonesia ini unggul cuma di hiburan doang. Ya, teknologi kita nggak punya. Ya, teknologi kita nggak punya. Kalau kita lihat infrastruktur hebat-hebat di Indonesia paling ngutang. Ya, teknologi nggak punya, SDM kita nggak punya. Ya, kadang-kadang SDM asing dibawa ke sini, pembenarannya katanya SDM lokal nggak bisa. Ya, padahal nggak juga gitu ya. Ya juga. Kebetulan saya kuliah S1 di ITB, teman-teman saya ITB pada banyak yang kerja di luar negeri. Di luar negeri anak-anak Indonesia nggak ada yang dibilang nggak capable, sangat capable. Ya, ngapain kerja di luar negeri? Ya nggak ada yang mempekerjakan mereka di Indonesia. Ya, di Indonesia dipekerjakan nggak jelas. Ya, nggak jelas perencanaannya bagaimana. Ya, itulah. Ya, jadi di Indonesia ini rapuh sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, karena di Indonesia ini industri yang hebat cuma hiburan aja. Ya itu aja. Hiburan itu sangat rapuh sekali, dia nggak menopang negara sama sekali. Ya, dia cuma nguras duit aja. Ya, kita lihat para selebriti hidupnya mewah luar biasa gitu ya. Ya, sultan gitu ya. Istilahnya kan gitu ya, sultan. Pinter kagak, bermanfaat enggak gitu ya. Bercanda-canda aja tiap hari, ketawa-ketawa gitu ya, dari pagi sampai malam ketawa-ketawa, kayanya bukan main. Ya, kayanya minta ampun. Ya. Dan dipandang baik gitu. Ya. Maksud saya mengatakan yang terakhir ini adalah coba kita waspadai supaya anak-anak kita jangan seperti itu. Jangan mereka jadi penyembah hawa nafsu gitu. Itu yang harus dijaga sekali. Ya, di situ pentingnya zuhud gitu ya. Kalau kata para ulama, zuhud itu tidak berminat pada hal-hal di dunia yang tidak bermanfaat buat akhirat. Ya. Jadi hal-hal di dunia apa nggak berminat sama sekali? Berminat, tapi pada hal di dunia yang bermanfaat buat akhirat. Ya, berminat nggak sama lawan jenis? Ya lawan jenis ya berminat. Untuk apa? Untuk menikah. Nah itu kan berbaik. Ya itu baik. Bikin keluarga, bikin rumah tangga. Berminat nggak sama duit? Ya berminat lah. Buat apa? Bikin rumah. Karena keluarga butuh rumah. Ya perlu juga. Ya, tapi bukan yang tidak bermanfaat buat akhirat. Kadang-kadang kita cari pembenaran terus. Mohon maaf saya agak kritis gitu ya kepada ada sebagian orang yang mengatakan Muslim harus kaya gitu ya. Oh Nabi juga dulu pakai unta merah tuh paling mahal kalau dirupiahkan sekarang sekian miliar. Jadi nggak salah kalau kita pakai Alphard. Tapi saya bilang unta merah itu mahal karena fungsinya. Karena unta merah itu paling kuat, paling cepat. Dia kuat di padang pasir sekian 20 hari nggak minum, kuat dia. Kalau unta rata-rata belasan hari, kalau dia 20 hari kuat. Unta merah tuh paling kuat. Tapi kita beli Alphard bukan karena fungsinya kan, karena gengsinya. Jangan disamain. Ya jangan samakan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nggak beli sesuatu karena gengsi. Ya harta beliau warisannya nggak banyak. Ya nggak banyak. Yang fungsional saja lah. Yang fungsional. Di luar itu nggak usah. Ya, jadi kalau kita programmer, kita pengen butuh program yang mahal, harus bayar sekian, worth it, boleh aja beli, nabung beli, ya berguna buat kerjaan kita. Ya tapi jangan buat gengsi, jangan beli sesuatu karena gengsi terus cari-cari dalil dari tindakan Rasulullah SAW. Enggak lah, Rasulullah SAW bukan beli karena gengsi. Ya kalau ada barang mewah milik Rasulullah SAW, biasanya pemberian orang, biasanya dikasih orang, ya bukan beli sendiri. Nah ini perlu kita jaga sekali, ini bahasan yang lain lagi, barangkali butuh sesi yang lain lagi gitu ya, bahwa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk zuhud, untuk nggak terlalu silau sama dunia, ya jangan terlalu silau sama dunia, jangan terlalu silau sama barang. Kalau mau kelihatan keren, jadilah orang yang keren, bukan orang berpakaian keren. Beda gitu ya. Kalau orang keren tuh pakai baju apa aja keren-keren juga gitu. Keren, apa yang bikin orang jadi keren? Isi kepalanya misalnya gitu ya, kecerdasannya. Ya orang kalau cerdas itu dia pakai baju apa aja kita mau dengerin dia ngomong. Ya. Tapi kalau orang nggak ada isinya, ya dia terpaksa menghias dirinya dengan baju yang bagus, tas yang mahal, topi yang keren, ya dan sebagainya. Ya itu yang kayak begitu yang harus kita
jauhkan anak-anak kita dari cinta pada dunia. Ya, seperti kata Rasulullah SAW dulu, ya, penyakit umat akhir zaman nanti adalah cinta dunia dan takut mati, wahan. Ya, cinta dunia dan takut mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Hingga beberapa menit lagi supaya kita bisa sholat syuruk. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, Fadol, tentang tema kita. Mungkin temanya sudah cukup bikin stres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Enggak, Pak. Yang pertama, di zaman Rasulullah itu kan sudah dikenal namanya banci. Nah, jadi definisi banci di zaman Rasulullah itu seperti apa? Yang kedua, mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Kalau kita menghiasi keluarga kita, ada penyimpangan yang agak tinggi, itu kira-kira kita seperti apa? Mungkin secara pendekatan psikologis atau yang paling ekstrim seperti apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah SAW ada yang disebut sebagai apa? Ada kasus di mana orang tuh seperti perempuan, keperempuan-perempuanan. Tapi jangan bayangkan dia seperti banci yang kita bayangkan sekarang. Ya, apakah dia pakai baju perempuan? Enggak. Tapi kelakuannya agak melambai gitu ya, sebagai laki-laki gitu ya. Agak terlalu gemulai buat laki-laki, ya. Nah, yang kayak begitu, kalau itu terbawa bawaan dari kecil, ya, selama dia menyadari dan dia berusaha menahan dirinya dan dia nggak berbuat yang menyimpang, itu yang itu nggak dilarang. Artinya bukan nggak dilarang, maksudnya yang penting dia nggak membiarkan dirinya gitu, ya. Karena ada juga gini, Pak, ada orang yang kelihatannya melambai, tapi sebenarnya dia normal-normal aja. Dia punya apa namanya, punya hasratnya dengan lawan jenis juga, ya. Mohon maaf banget nih terpaksa nyebut nama gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kayak Dokter Boyke misalnya, Dokter Boyke itu kan kelihatannya kayak agak gemulai sedikit ya, tapi normal dia, ya, dan dia nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi, tapi bagaimanapun itu harus dididik, dia harus menyadari bahwa itu ada suatu kesalahan gitu ya, dan laki-laki perlu bersikap seperti laki-laki dan seperti perempuan. Ya, jadi yang penting dijaga koridornya, ya. Jadi nggak ada di zaman Nabi orang yang seperti jadi banci, apalagi dia sampai buka praktek gitu ya, dia nerima customer dari mana-mana. Kalau udah kayak begitu pasti ditumpas, ya, kayak begitu ditumpas, nggak dibiarkan, ya. Nah, kadang-kadang yang kayak gini jadi pembenaran buat zaman sekarang. Oh, zaman dulu juga ada banci kok. Zaman dulu bancinya kayak begitu, cuma gemulai saja, ya. Gemulai itu pun dibilang salah, ya, tapi kita hargai karena dia tidak membiarkan dirinya terus-terusan. Ya, dia sadar dia ada punya masalah, dia sadar dan dia berusaha berubah, ya. Itu yang penting. Kemudian kedua, ada kasus yang lain, zaman Nabi belum ada, tapi ini jadi bukannya perdebatan, jadi perbincangan juga di kalangan ahli fikih, di mana ada orang yang punya 2 jenis kelamin. Nah, gitu ya. Tapi kalau 2 jenis kelamin ini secara teoritis ada, dan ada 1 dari sekian puluh ribu orang lah, ya, nggak banyak sama sekali gitu ya. Tapi kalau dia punya dua kelamin, tetap aja yang berfungsi 1. Nah, maka dia dihukumi berdasarkan yang berfungsinya tadi. Ya, jadi kalau penis yang berfungsi dia laki-laki, ya, udah jelas gitu ya. Biasanya yang nggak berfungsi itu kecil dan nggak berubah, nggak ada perubahan, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau keluarga kita ada yang kayak begitu, ya, kita mesti apa? Pertama, analisis dulu masalahnya apa. Karena biasanya hampir selalu masalah itu di keluarga. Masalah di keluarga kenapa? Masalah di keluarga itu bisa bermacam-macam, Pak. Misalnya ada anak laki-laki pingin jadi perempuan, ya, pingin jadi gay, ya, bukan pingin jadi gay, dia pingin seperti perempuan karena dia nggak suka lihat bapaknya melakukan KDRT sama ibunya. Ada kasus kayak begitu, trauma, ya. Biasanya hampir selalu masalah penyimpangan seksual itu adalah hubungan yang nggak baik sama orang tua, ya. Dia lihat ibunya bagaimana, dia lihat bapaknya bagaimana, ya. Kalau yang penyimpangan seksual biasanya ada masalah dengan bapaknya, ya, ada bapaknya.
Kadang-kadang ada juga masalah di mana ayah tuh nggak terlalu dekat sama anak laki-lakinya. Ya, anak itu yang bikin anaknya menyimpang. Kenapa? Karena anak laki-laki butuh role model. Bagaimana sih saya jadi laki-laki? Lihat bapaknya aja. Saya ngasih contoh, hampir selalu kalau orang punya anak, ya, kalau seorang perempuan punya anak, hampir selalu lipstiknya jadi korban. Lipstiknya jadi korban. Kalau anak perempuan main-mainin lipstik ibunya di bibir. Kenapa? Karena dia lihat ibunya pakai di bibir. Tapi kalau laki-laki pakainya di dinding. ya dia nggak pakai di bibir. Kenapa? Kan dia tahu dia laki-laki. Ya, jadi anak kita tuh nggak perlu dikasih tahu amat, kamu tuh laki-laki, nggak perlu kayak begitu. Dia udah tahu, asal dia deket sama orang tuanya. Ya, anak saya dulu waktu umur 3 tahun, 4 tahun, kita nggak wajibin sholat, kita belum wajibin sholat, apalagi ke masjid gitu ya. Tapi ke masjid sekali-sekali kalau dia mau, kalau enggak gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat selalu mau. Jawabannya kenapa? Kan saya laki-laki. Ya, jadi dia tahu dia laki-laki gitu ya. Sebenarnya secara fitrah ya, secara kalau kondisi normal-normal keluarga tuh normal-normal aja, ya, maka anak tuh nggak bakal mengalami krisis itu. Anak tuh pasti tahu saya laki-laki, saya perempuan. Kalau saya perempuan saya niru ibu saya, kalau saya laki-laki niru bapak saya. Dekat dengan dua-duanya, dekat dengan ibunya, dekat dengan bapaknya. Tapi dia tahu siapa yang harus dia tiru. Ya, dia tahu harus kayak gimana. Kalau dekat. Kalau zaman dulu Pak, zaman saya waktu kecil dulu kan kita keluarga maghrib bapak udah pulang ke rumah, udah sampai ke rumah. Macet nggak separah itu gitu ya. Udah sampai rumah makan malam bareng ya. Jadi anak tuh nggak pernah bingung gitu. Saya laki-laki atau perempuan ya. Ini ada bapak, ini ada ibu saya. Ya, dia tahu. Ya, sekarang tuh kan masalahnya begitu. Kadang-kadang orang tua ayah nggak punya waktu dengan anaknya. Ya, kadang-kadang pulang udah malam. Ya, nggak sempat makan malam bareng. Pagi-pagi udah pergi. Ya, kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu. Ya, zaman dulu kita sempat sarapan bareng, sempat makan malam bareng. Hari Ahad pasti main bareng. Ya, jadi anak tuh nggak ngalami krisis kayak sekarang. Kalau sekarang tuh banyak krisis kayak begitu. Hampir selalu masalah dengan ayah. Ya, hampir selalu. Lesbian juga begitu. Anak perempuan jadi lesbian atau jadi murahan. Ya, anak perempuan jadi murahan juga karena nggak deket sama bapaknya. Kenapa? Karena perempuan punya kebutuhan perlindungan. Dia punya kebutuhan perlindungan dari laki-laki. Kalau dia nggak dapat dari bapaknya, dia cari dari yang lain, dari pacarnya. Tapi pacarnya pingin yang lain, itu yang bahaya. Ya, laki-laki pingin yang lain. Ya, jadi sebenarnya perempuan tuh bukan cari hubungan seksual, dia carinya apa? Dia carinya perlindungan. Tapi dia nggak dekat sama bapaknya. Kalau orang Amerika nyebutnya daddy issues, ya, atau zaman sekarang fatherless. Ya, perempuan-perempuan yang nggak punya sosok ayah itu udah pasti gampangan. Udah pasti gampang dimanipulasi, dan semua laki-laki juga tahu soal kayak begitu ya. Di barat tuh mereka tahu semua ya, jadi yang kayak gitu diincer ya. Ada juga yang jadi lesbian gara-gara dia lihat bapaknya selingkuh dari ibunya ya. Jadi hampir selalu dari ayah. Kalau masalah dengan ibu biasanya bukan penyimpangan seksual tapi psikopat ya. Hampir semua pembunuh berantai itu punya masalah dengan ibunya. Ini menarik sekali gitu ya. Jadi selalu mereka punya masalah dengan ibunya, punya trauma. Ya. Nah, pertama identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Karena kalau nggak diberesin ya percuma. Kamu nggak boleh kayak begitu, tapi keluarganya nggak beres, tetap nggak beres, ya nggak bisa. Ya, kamu jangan nggak boleh laki-laki nggak boleh kayak begini, tapi bapaknya tetap nggak mau mendekat, ya sama aja susah. Ya, jadi keluarganya harus diberesin. Biasanya sih selalu keluarga. Karena ada dapat dari lingkungan, Ustaz. Iya, tapi lingkungan itu baru berpengaruh kalau keluarga lemah. Nah, itu ya. Siapa sih yang nggak bergaul sama orang lain? Kita semua bergaul sama orang lain, tapi kita nggak terbawa sama orang lain selama keluarga kita kuat. Ya, keluarga kita kuat. Teman-teman kita ada yang nggak sholat, tapi kalau bapak kita selalu sholat, kita akan ikut bapak kita dan kita dekat sama bapak kita. Ya, kalau kita nggak dekat, ya itu yang repot. Ya, jadi institusi keluarga tuh penting sekali. Ya, lingkungan tuh macam-macam, tapi kalau keluarga kuat, anak nggak lari kemana-mana. Ya, identifikasi masalah diberesin dulu. Ya, nah kalau udah terlanjur berbuat macam-macam gitu ya, ya pastinya kalau saya sih bilang orang tua harus bicara hati ke hati ke anak. Ya, pernah saya dapat pertanyaan kayak begitu di sebuah forum ya. Tapi masalahnya narkoba dulu. Ustaz, anak saya terlibat narkoba.
gimana nih? Saya udah nangis-nangis tiap malam di tahajud. Bapak-bapak yang nanya kayak gitu. Saya bilang, Pak, Bapak nangisnya di tahajud. Tiap malam tahajud, iya. Nangis terus, iya. Bapak pernah nggak nangis depan dia? Gitu ya, nggak pernah. Nah itu salahnya Pak. Itu salahnya. Ya, anak-anak kalau lihat ibunya nangis masih biasa. Kalau lihat bapaknya nangis biasanya hancur Pak. Hancur. Benteng pertahanan hancur. Ya. Jadi memang ayah yang harus. Kalau kita lihat di Quran, yang dekat sama kenyataan yang dekat sama anak pasti ibu. Ya, tapi yang berwasiat pada anak selalu ayah. Ya, yang berwasiat memang harus ayah. Jadi pesan-pesan penting itu harus dari ayah. Ya, bicara dari hati ke hati. Kalau saya bilang dari hati ke hati, kadang-kadang itu melibatkan air mata. Ya, kadang-kadang melibatkan air mata. Memang dia perlu melihat. Ya, kalau udah kesalahan udah fatal sekali, barangkali dia perlu melihat ayahnya nangis kalau perlu. Ya, bilang aja, ngomongin aja apa isi hatinya gitu ya. Saya nggak mau kamu terlibat kayak begini. Ya, ayah, abi pingin kamu masuk surga, pingin kita masuk surga bareng, nggak mau kita sampai pisah jalan di akhirat nanti. Nangis lah. Ya, nah, sekarang jarang kita berbuat seperti itu. Ya, jarang bicara dari hati ke hati, itu yang berbahaya. Ya, kalau dia udah mau tobat, nggak bisa ditinggalin juga. Kalau udah terlanjur berbuat ya, udah terlanjur sampai jauh gitu ya, itu harus dibawa ke ahlinya. Dibawa ke ahlinya. Saya ada beberapa teman yang punya yayasan, namanya Yayasan Peduli Sahabat. Itu banyak mendampingi lah orang-orang yang pengen tobat, dan banyak yang tobat alhamdulillah. Ya, udah ratusan orang yang dibantu gitu ya. Dan bisa insyaallah. Ya, kalau kata teman saya yang psikolog tadi, ada 3 syarat orang LGBT bisa sembuh. Pertama, berhenti pornografi. Kedua, putus hubungan dengan pergaulan yang lama. Jadi kalau mau bersih dari pergaulan dari perbuatannya, bersih juga dari pergaulannya. Ya, maka teman-teman yang dulu nggak boleh ketemu lagi. Kalau kos-kosan, pindah kos-kosan, nggak usah ngasih tahu, ganti nomor HP, ganti akun media sosial, ya, sampai nggak bisa dihubungin. Ya, yang terakhir adalah waktu, sabar. Ya, jadi itu step by stepnya. Pertama, identifikasi masalah dulu, karena kalau akar masalah nggak diberesin nggak bisa. Kedua, harus ada pembicaraan hati ke hati supaya dia mau. Karena kalau dia nggak mau, nggak bisa. Kita paksa dia bawa ke psikolog, nggak bakal bisa. Paling lari, ya, kabur, ya. Kita paksa dia ke pesantren mana, bisa kabur, ya, nggak bisa. Harus dia yang pengen berhenti. Nah, supaya berhenti, maka harus bicara hati ke hati. Nah, kalau udah mau berhenti, baru dibawa ke ahlinya. Jangan kita tangani sendiri, nggak bisa. Ya, emang ada ahlinya. Ya, emang harus ahlinya yang bekerja. Ya, saya dipesankan betul, kalau kita bukan terapis yang berpengalaman dalam hal kayak begini, jangan coba-coba nyembuhin. Ya, karena biasanya malah kita yang ketularan. Ya, itu benar-benar sering terjadi tuh. Ya, jadi ada orang yang berusaha nyembuhin temennya, yang ada malah dia yang ketularan temennya sendiri. Ya, karena sebagaimana kita pengen ngelurusin dia juga pengen bengkokin kita. Itu kenyataannya begitu. Mereka juga pengen membuat kita nih jadi berubah. Ya, itu yang berbahaya sekali. Ya. Tutup. Oke. Kita udah bisa sholat syuruk. Kita sudahi dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang salah pasti dari saya, yang benar dari Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjumpa Allah dengan kepala tegak, dengan memandang wajah Allah yang penuh ridho kepada kita, bukan dengan wajah ketakutan. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.